Pinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Pinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-681 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Burhan sebagai Wong Agung, Heri Stiono sebagai Sang Kramawijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, dibantu oleh Yadin dan Amiruddin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok guloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok guloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Dengan pedang naga puspanya, Arya Kamandanu memecah dinding maya kaca hingga hancur berkeping-keping. Arya Kamandanu benar-benar marah. Bukan saja Empu Lungkah yang berhasil dilukai lawannya, tapi juga beberapa orang yang menjadi penonton. Bahkan lingkungan di sekitarnya pun ikut porak-poranda dan hangus terbakar. Aku yakin, sebentar lagi orang itu pasti sudah bisa diringkus Gusti Arya Kamandanu untuk dibawa menghadap Gusti Prabu ke istana. Mudah-mudahan begitu. Karena kalau bukan Gusti Arya Kamandanu, siapa lagi yang bisa menangkap pendekar tua aneh itu? Ya, kita cuma bisa berharap. Karena pada akhirnya Sang Hyang Widilah yang bisa menutup. Ya, mampuslah dia sekarang. Iya. Kemanapun menghindar dan berkelit, Gusti Kamandanu dapat menebak dan mengejarnya. Iya. Jurus-jurus orang itu sudah bisa dibaca oleh Gusti Kamandanu. Syukur. Dia rasa dia. Dikira Gusti Kamandanu bisa dijadikan mainan. Nah, sekarang biar dia tahu rasa. Siapa Arya Kamandanu? Nah. Dia betul-betul kelabakan. Dia gugup dan serba salah. Wong Agung memang benar-benar sudah kelabakan. Arya Kamandanu tak memberinya ampun sedikit pun. Kemanapun lari dan menghindar, selalu dicegat serangan Arya Kamandanu. Wong Agung bingung dan hampir tak percaya. Bagaimana mungkin lawannya ini bisa seperti berada di mana-mana. Dan pada saat itulah, ketika Wong Agung lengah karena bingung dan tak percaya, Arya Kamandanu meluncur dengan cepatnya.
benturan keras terjadi. Tubuh Weng Agung terlempar tinggi ke udara. Burung-burung terbang ketakutan dari pohonnya. Orang ramai menyaksikan dengan hati berdebar, mata tak berkedip, dan saling menahan nafas. Tak lama kemudian, tubuh Weng Agung kembali turun melayang ke bawah dan jatuh berdebam di tanah. Namun dengan cepat Weng Agung segera bangkit dan balik menyerang dengan terengginas. Ganti Weng Agung yang mengamuk. Hawa panas yang dikeluarkan dari Aji segera kini membakar apa saja yang ada di dekatnya. Orang yang menonton semakin jauh meninggalkan tepi halaman candi. Bahkan banyak di antara mereka pergi meninggalkan tempatnya menonton. Kita tinggalkan arena pertarungan antara Kamandanu melawan Weng Agung. Kini sejenak kita melihat suasana di Istana Majapahit yang diliputi situasi tanda tanya. Nampak Gusti Prabu Sangkramawijaya tengah duduk memikirkan perihal Arya Kamandanu yang kini sedang berurusan dengan orang aneh tak dikenal. Paman, kau tahu apa sebabnya aku panggil Paman? Ampun Gusti Prabu. Barangkali perihal Arya Kamandanu yang hendak Gusti sampaikan. Benar Paman. Sampai sekarang aku masih belum mengerti maksud-maksud yang terkandung di balik peristiwa orang aneh itu, Paman. Sebenarnya persoalannya sudah jelas, Gusti. Bahwa orang aneh itu datang ke Majapahit tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin bertemu Arya Kamandanu. Mengapa dia sampai begitu ngotot ingin bertemu Arya Kamandanu? Itu karena dia berhutang besar kepada orang itu. Jadi sebenarnya wajar, Gusti. Lumrah jika seseorang berhutang kemudian ditagih. Dan hamba kira hutang yang dimaksud orang aneh itu adalah hutang pati dibayar pati. Hutang pati dibayar pati. Aku tidak percaya jika Kamandanu sampai terlibat ke dalam perkara seperti itu, Paman. Jangankan Gusti Prabu, hamba pun tidak percaya Kamandanu bisa seperti itu. Siapapun tahu kalau Kamandanu hanya mau berurusan dengan perkara-perkara pemerintahan, perkara-perkara kemajuan Majapahit. Karena jiwa pengabdian dan semangat keprajuritannya begitu besar. Namun apabila kejadian seperti ini sampai dialaminya, itu sudah menjadi lain persoalannya, Gusti. Menjadi lain bagaimana, Paman? Sebagai manusia, semua tentu banyak memiliki kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Tanpa kecuali Arya Kamandanu. Barangkali dia sendiri tidak sadar dan di luar batas kemauannya sendiri. Sebab hamba yakin, tentu dia sendiri tidak mau peristiwa itu terjadi. Barangkali Paman bisa tahu, apa kira-kira yang dimaksudkan dengan hutang oleh pendekar tua yang aneh itu, Paman? Ampun Gusti Prabu, kiranya tidaklah baik kalau hamba mengira-ngira sebabnya. Karena hal ini akan merugikan diri Arya Kamandanu. Namun bila boleh hamba berkesimpulan, pastilah sebabnya hanya karena pembunuhan. Pembunuhan? Apakah mungkin Arya Kamandanu pembunuh? Benar tidaknya siapa yang tahu, Gusti Prabu. Kalau bukan sebab pembunuhan, tidaklah mungkin orang itu jauh-jauh sampai ke Majapahit ini hanya untuk menemui Kamandanu. Lalu siapa yang menjadi korban pembunuhan itu, Paman? Kita memang tidak tahu, Gusti Prabu. Dalam perjalanan sejarah Majapahit yang jatuh bangun ini, tidak sedikit pertempuran yang kita alami. Entah itu pada peristiwa pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Gajah Biru, atau peristiwa-peristiwa kecil lainnya
tentu banyak sekali korban yang terbunuh. Nah, bisa saja Kamandanu salah alamat atau asal membunuh. Salah alamat inilah yang mungkin menjadi sebab Arya Kamandanu dicari. Tentu kita juga masih ingat bagaimana Arya Kamandanu menumpas perusuh yang bernama Empu Tong Bajil. Sebagai bukti, Arya Kamandanu memenggal kepala perusuh itu. Lalu ada pendekar wanita bernama Dewi Sambi yang tidak terima. Nah, apakah tidak mungkin itu semua ada kaitannya, Gusti Prabu? Jika benar demikian, apapun tindakan Arya Kamandanu, maka itu masih di bawah wewenang Majapahit. Dan aku kira adalah wajar kalau Kamandanu membawa prajuritnya untuk menghadapi orang aneh itu, Paman. Ampun, Gusti Prabu. Memang benar apa yang Gusti Prabu sampaikan. Tetapi Arya Kamandanu menolak ketika Gusti Prabu tawarkan soal itu. Kamandanu memang bukan pendekar sembarangan. Jiwa prajuritnya kuat. Itu sebabnya dia memilih menyelesaikannya sendiri. Di samping itu, Gusti Prabu, menurut hamba, benar apa yang dikatakan Arya Kamandanu bahwa itu adalah persoalan pribadi. Hamba kagum dan salut terhadap Kamandanu yang bisa menempatkan mana persoalan pribadi dan mana persoalan pemerintahan. Sosok macam Arya Kamandanu memang sangat kita butuhkan di Majapahit ini, Gusti Prabu. Jadi menurut Paman, apakah aku tidak perlu mengirim prajurit-prajurit ke Candi Lawang Wentar untuk membantu menyelesaikan perkara Arya Kamandanu, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Bukannya tidak perlu. Tetapi apakah hal itu tidak akan menyinggung perasaan Arya Kamandanu yang sudah berjanji akan meringkusnya seorang diri dan membawanya ke istana ini? Ampun, Gusti Prabu. Ini hanyalah pendapat hamba saja. Segala sesuatunya terpulang kembali pada kebijaksanaan Gusti Prabu sendiri. Ampun, Gusti Prabu. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu saja bagaimana Arya Kamandanu menyelesaikan urusannya. Berhasil atau tidak? Mudah-mudahan berhasil, Gusti Prabu. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok guloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kita kembali ke arena pertarungan Kamandanu melawan Wong Agung. Semak di sekitarnya banyak yang terbakar. Pohon-pohon yang tumbang dan hangus semakin banyak. Orang yang menyaksikan agak berkurang karena mereka takut. Ada pula yang membawa teman atau saudaranya pulang karena terluka akibat tertimpa pohon yang hangus terbakar. Agung mengamuk.
Pukulan segara geninya seperti membabi buta, terlontar tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setiap pukulan Aji segara geni meluncur, maka saat itu pula sasaran yang terkena hangus seketika. Kamandanu kembali menyerang. Wong Agung tak sempat berkelit menghindar, maka benturan pun terjadi. Tubuh Wong Agung terpental tinggi ke udara, sementara Kamandanu siap menanti jatuhnya kembali tubuh Wong Agung di bawah. Demikian tubuh itu hampir menyentuh tanah. Tak pelak lagi, Arya Kamandanu lagi-lagi melontarkan serangannya yang dahsyat. Agung jatuh ke tanah dengan telat. Dia muntah darah, tubuhnya lunglai. Beringsut-ingsut Wong Agung berusaha bangkit. Arya Kamandanu menatapnya dari kejauhan tanpa berkedip. Tubuh Wong Agung memang jatuh beberapa tombak jaraknya dari tempat Arya Kamandanu berdiri. Kamandanu hebat. Itu lihat, sepertinya ada darah keluar dari hidungnya. Ya, benar. Darah kental kehitam-hitaman. Oh, dia bangkit lagi. Tapi mana mungkin dia bisa menyerang? Berdiri saja Limbung. Lihat, dia mendekap dadanya. Aku rasa dadanya itu yang kena sasaran pukulan Gusti Kamandanu. Kalau sudah begitu, rasanya kasihan juga yang melihatnya. Sudahlah. Bukankah kita mengharapkan Gusti Kamandanu yang menang? Kang, dia mencoba berdiri tegak, Kang. Jangan-jangan menyiapkan gempuran yang lain. Aku yakin, biar bagaimana juga, dia tak mungkin bisa kembali menyerang. Memang benar, Wong Agung hanya bisa berdiri sempoyongan sambil mendekat dadanya kuat-kuat. Darah kental berwarna kehitam-hitaman nampak mengalir keluar dari kedua lubang hidungnya. Arya Kamandanu mengawasinya dengan tajam. Pedang naga puspa masih tergenggam erat di tangannya. Kembali Wong Agung muntah darah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar menahan sakit. Jangan dulu berbangga hati. Jangan merasa diri sudah unggul. Kelak, suatu ketika nanti, kau akan berhadapan lagi denganku. Ingat, itu Kamandanu. Aku akan datang lagi untuk mencabut nyawamu. Mengapa harus nanti? Mengapa tidak sekarang ini? Ayo! Bunuhlah aku! Bunuhlah aku kalau kau mampu! Tahanan busuk! Jangan lari kau! Hai pengecut! Akan ku kejar kemanapun kau lari! Paman! Paman Kamandanu! Ayah! Ayah! Adikku! Ayah! Ada apa adikku? Ayah! Ayah, Paman! Ayah! Ayah! Kira-kira siapa yang terluka di pinggiran sebelah sana itu, Kang? Dia memanggil Gusti kita Paman. Apakah gadis kecil itu sanak kadangnya? Wah, tetapi sepertinya aku belum pernah melihat keduanya.
Iya Kang. Hah? Dia kan yang minum tuak legen di warung itu. Apa kau tidak salah lihat? Benar Kang. Soalnya mereka akrab dengan Gusti Panglima. Wah, aku tidak salah lihat Kang. Pasti keduanya adalah orang yang kebetulan minum satu warung dengan kita. Jangan-jangan yang tua itu gurunya. Dan gadis kecil di sampingnya itu ada sepuluhan. Lihat Kang. Nampaknya Gusti Kamandanu sedih melihat orang tua yang terluka itu. Iya. Bisa jadi hubungan mereka memang dekat. Bagaimana kalau kita bantu Gusti Kamandanu, Kang? Kita bisa bantu apa? Tabib bukan, dukun bukan, orang pintar juga bukan. Ya, paling tidak membantu Gusti mengangkat orang tua itu kemana Gusti Kamandanu nyuruh. Iya, baiklah. Kita gotong berdua orang luka itu. Ada apa dengan ayahmu? Ayah. Tenang adikku, tenang. Ayah sejak tadi diam saja, Paman. Sebentar adikku, aku akan menyarungkan pedangku dulu. Ayah. Sini, coba aku periksanya. Ayah. Adikku, lepaskan dulu pelukanmu. Ayah, jangan tinggalkan aku, Ayah. Kukira ayahmu hanya pingsan, adikku. Jangan khawatir. Mari kita bawa ke istana. Ayah. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok guloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Adikku, ada apa dengan ayahmu? Ayah, dia. Ayah. Tenang adikku, tenang. Ayah. Coba kulihatnya. Ayah, jangan tinggalkan aku. Kukira ayahmu hanya pingsan. Tenanglah. Paman Lungga. Kau Nger, Kamandanu. Saya Paman. Saya Kamandanu. Nduk, di mana kau, Nduk? Ayah, ini aku, Ayah. Adikku ada di sini Paman, di sampingku. Oh, syukurlah. Kalian berdua ternyata ada di depanku. Ayah, jangan Ayah, jangan pergi. Aku dengan siapa kalau Ayah pergi? Jangan Ayah. Loh, bukankah pernah kukatakan kita di dunia ini cuma mampir ngombe? Kita di dunia ini bukannya tinggal, Nduk. Tempat kita yang sebenarnya ada di atas sana. Ayah, jangan. Tidak. Kita tidak bisa menyalahi kodrat, Nduk. Manusia itu terbatas sekali. Dari tiada akan kembali ke tiada.
sudah tua. Rasanya sudah cukup tugas dan tanggung jawabku mendidikmu, membesarkanmu, sampai kau sudah sebesar ini. Ayah. 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 Jangan menangis berlebihan, Duk. Itu tidak baik. Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu tidak baik, Duk. Begitulah yang ayah mau sampai kau sebesar ini. Kamandanu. Iya, Paman. Aku percaya bahwa kau bisa menjaga anakku Luh Jinggan. Paman. Dia memang kadang-kadang bandel, beling, tapi sebenarnya dia anak yang lugu, polos, dan sederhana. Iya, Paman. Saya tahu. Keinginannya ke Majapahit sudah kupenuhi. Juga keinginannya bertemu kau sudah kupenuhi. Ayah. Ayah. Aku sudah puas. Aku rela. Aku titip di Angger. Paman. Loh Jinggan. Di mana kau, Nduk? Ayah, aku di sini, Ayah. Loh, kau sekarang sudah besar, Nduk. Sifat kekanak-kanakanmu harus kau buang. Kau sekarang sudah tumbuh menjadi gadis. Hendaknya kau bisa menempatkan diri. Pamanmu, Arya Kamandanu, akan menjagamu siang dan malam. Sedang ayah cuma bisa melihat dan mendoakanmu dari tempat yang jauh. Kita tidak berpisah, Nduk. Kita hanya berpindah tempat. Jadilah gadis yang baik. Biar ayah di alam sana pun ikut bahagia. Gadis yang baik adalah gadis yang tahu menjaga tata krama, menghormati sesama, rendah hati, dan tunduk kepada yang lebih tua. Gadis yang baik adalah gadis yang bisa merawat dirinya sendiri. Tidak gampang terkena bujuk rayu dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kau dengar itu, Nduk? Iya. Kamandanu. Iya, Paman. Kalau sudah sampai waktuku, tolong bawalah aku kembali ke desa Kedung Teluk. Iya, Paman. Saya akan penuhi permintaan Paman Lungga. Terima kasih. Paman. Ayah. Paman Lungga. Ayah. Oh, Ayah. Jangan pergi. Ayah. Jangan tinggalkan aku. Ayah. Dikira kau bisa lari seenakmu. Kemanapun kau lari, dimanapun kau ada, akan ku kejar. Pembunuh jahanam, rasakan balasan. Adik lu.
Adikku, sabar, tenanglah. Lepaskan. Tenang. Jangan halang-halangi aku. Minggir. Ayo minggir. Sabar, adik. Sabar. Tenanglah. Jangan terburu nafsu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ya. Luh Jinggan sudah mata gelap. Dia ingin membalas kematian ayahnya. Arya Kamandanu repot mengatasinya. Luh Jinggan tidak peduli siapa yang menghadang di depannya. Dia terus berontak hendak lepas dari dekapan Kamandanu. Berkali Arya Kamandanu terpaksa diam ketika pukulan dan cakaran Luh Jinggan bersarang di tubuhnya dan di wajahnya. Luh Jinggan terus berontak. Dia sudah kalap dan ingin mengejar Wang Agung pembunuh ayahnya. Arya Kamandanu dengan sabar melayani luapan emosi Luh Jinggan. Tidak sedikit goresan kuku Luh Jinggan melukai tangan dan wajah Arya Kamandanu. Sampai akhirnya, gadis kecil itu lemah sendiri karena capeknya. Dijatuhkannya tubuh Luh Jinggan ke dada Kamandanu yang bidang. Dia terisak, terseduh, dan menangis sepuas-puasnya. Ayah, aku ingin membalas kematianmu, Ayah. Karena orang itulah Ayah terpaksa meninggalkan aku sendirian. Ayah. Adikku, kau tidak sendirian. Di sini ada aku. Nanti kau akan lebih tidak sendirian lagi. Kau sudah sampai di rumahku. Di sana ada Bibi Sakawuni. Ada Panji Ketawang. Kau nanti bisa bermain-main dengan Panji Ketawang. Tapi aku belum puas kalau belum membunuh pembunuh ayahku. Aku ingin membinasakan dia. Ya, boleh saja. Tapi tidak sekarang. Karena sekarang kita harus mengurusi dulu jenazah ayah. Persoalan membalas dendam bisa kita atur kemudian. Aku pasti membantumu. Nah, sekarang marilah kita urus dulu jenazah ayah. Sekarang mari kita kembali ke tempat semula. Kita bawa jenazah ayahmu untuk kembali ke desa Kedung Peluk. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Akhirnya Kamandanu bisa membujuk Luh Jinggan. Keduanya lalu kembali ke tempat di mana jenazah Empu Lungkah tergeletak. Suasana hening. Sisa-sisa api masih kelihatan membakar semak belukar. Pohon-pohon yang bertumbangan melintang di sana-sini. Sepintas lalu orang akan bisa menebak bahwa tempat itu baru saja dijadikan ajang pertempuran besar antara dua pendekar pilih tanding. Ketika Kamandanu dan Luh Jinggan sampai di tempat semula, di sana sudah ada dua orang desa menunggui jenazah Empu Lungkah. Dua orang desa itu menyembah pada Kamandanu. Siapa kalian ini? Hamba rakyat yang tinggal di sekitar candi ini, Gusti. Lalu maksudmu di sini? Kami ingin membantu Gusti Panglima. Apa saja?
Membantu apa? Terserah Gusti Panglima saja. Terus terang, kami berdua menyaksikan pertarungan tadi sejak awal, Gusti. Bahkan kami was-was terhadap keselamatan Gusti. Terima kasih atas perhatianmu. Sekarang kami berdua ingin membantu Gusti menggotong jenazah ini kemanapun Gusti perintahkan. Izinkanlah kami, Gusti. Aku mau membawanya kembali ke desa Kedung Peluk. Wah, desa itu cukup jauh dari sini, Gusti. Sebab itu, biarlah kami berdua membantu Gusti membawa jenazah ini ke sana, Gusti. Benar, Gusti. Kalian ini benar-benar berjiwa tanpa pamrih. Nanti kalau ada penerimaan pegawai istana atau prajurit, kalian akan kupanggil. Ampun, Gusti. Kami berdua membantu bukan untuk itu, Gusti. Tetapi karena Gusti adalah junjungan kami. Juga karena kami kagum atas kedikjayaan Gusti Panglima. Lalu kenapa kalian tak ingin jadi pegawai istana atau jadi prajurit Majapahit? Hamba takut menjadi pegawai istana, Gusti. Karena hamba tidak bisa dengan kehidupan istana. Belum lagi kalau ada rasa sirik, dengki, iri hati di antara pegawai sendiri, Gusti. Terus terang, hamba tidak bisa dengan suasana seperti itu, Gusti. Sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti Panglima. Tidak apa-apa. Lalu mengapa enggan jadi prajurit Majapahit? Bukankah dengan menjadi prajurit, kalian sudah mendharma baktikan diri terhadap Majapahit? Wah, Gusti, ampun sekali lagi, Gusti. Untuk menjadi prajurit, seseorang perlu keberanian. Keberanian bertempur, keberanian membunuh, dan keberanian mengorbankan diri. Tetapi kami berdua ini tidak tahan melihat darah, Gusti. Kami berdua juga tidak berani melihat kilat pedang dan tombak. Sebab itu, ampun Gusti Panglima. Kiranya biarlah kami menjadi rakyat saja, bercocok tanam dan bertani. Iya, menjadi rakyat yang baik, menjadi petani yang baik, juga sudah merupakan dharma baktimu terhadap Majapahit. Karena menjadi rakyat yang patuh dan petani yang teladan adalah jauh lebih mulia bila dibanding kalian menjadi penguasa, tetapi bertindak sewenang-wenang. Kalian adalah rakyat yang baik dan patuh. Petani yang tidak hanya mengurusi diri sendiri, tetapi masih mau mengurusi orang lain. Aku senang dan kagum pada kalian. Gusti, matur sembah nuwun, Gusti. Baiklah, sekarang mari kita bawa jenazah ini ke desa Kedung Peluk. Hamba, Gusti. Mari. Arya Kamandanu dan Niniluh Jinggan kemudian membawa jenazah Empu Lunggah kembali ke desa Kedung Peluk. Dengan mengendarai pedati milik petani, jenazah Empu Lunggah dibawa untuk diabadikan atau diperabukan. Hati Luh Jinggan masih sedih. Tak sedikit pun ada cahaya pada wajahnya. Kusut dan masai. Meski sepanjang jalan Kamandanu tak pernah henti-hentinya menghibur, namun Niniluh Jinggan tetap saja muram. Roda pedati berderak tertatih-tatih di atas jalanan berbatu, seakan mewakili derak hati gundah gulana yang dirasakan Luh Jinggan. Ya, derak roda di atas kerikil tajam. Begitulah kehidupan yang kini akan dijalaninya tanpa Empu Lunggah ayahnya. Pedati terus berjalan, kadang di jalanan berbatu, terkadang di jalanan tanah merah yang licin. Dua orang petani yang membantunya duduk di depan. Arya Kamandanu dan Niniluh Jinggan duduk di dalam, di hadapan jenazah Empu Lunggah. Akhirnya tibalah mereka di desa Kedung Peluk. Segera mereka mengemasi persiapan-persiapan guna upacara perabuan jenazah Empu Lunggah. Dua petani membantunya dengan cepat tanpa banyak suara. Mereka gesit dan terampil. Diam-diam Kamandanu kagum dengan cara kerja mereka. Kalau saja semua orang di Majapahit sama seperti mereka, bekerja tanpa pamrih, bergerak gesit dan cekatan,
terampil tanpa banyak suara. Pastilah Majapahit tumbuh sebagaimana dicita-citakan Paman Nembusora. Majapahit sekarang memang bukan Majapahit yang dulu pernah dicita-citakan. Banyak sudah yang menjadi korban. Di antaranya justru para pendiri-pendirinya. Kakang Rogolawe, Kakang Demungwira, Kakang Gajah Biru, dan terakhir Paman Nembusora. Aku sekarang sudah tidak punya teman lagi di Majapahit. Yang kuhormati dan kusegani sekarang ini hanyalah Gusti Prabu Sanggramawijaya. Lain tidak. Gusti, semuanya telah selesai kami persiapkan. Terima kasih. Adikku, mari kita mulai upacara perabuan ayahmu. Mari, Paman. Arya Kamandanu membimbing Luh Jinggan menuju samping jenazah ayahnya yang siap untuk diabukan. Dua orang petani itu pun turut serta dalam upacara detik-detik pembakaran jenazah Hampulunggah. Tiba-tiba tangis Luh Jinggan meledak lagi. Dia tak kuasa menatap wajah ayahnya untuk terakhir kali. Arya Kamandanu semakin erat mendekap dan merangkul Luh Jinggan karena dikhawatirkan dia akan memeluk jenazah yang sebentar lagi akan dibakar. Ayah, mengapa ayah meninggalkan aku sendirian? Mengapa? Aku ingin ikut ayah saja. Aku tak tahan hidup sendirian. Ayah. Adikku, kau tidak sendirian. Masih ada aku, pamanmu. Di Majapahit masih ada bibimu, Bibi Sakawuni. Juga ada Panji Ketawang. Sudahlah, relakan kepergian ayahmu. Jangan menangis. Nanti hanya akan membuat langkah ayahmu berat untuk menuju tempatnya yang baru. Sudahlah, adikku. Ayah. Mari, kita berdoa bagi arwah ayahmu. Sebelum perapian kita mulai. Oh, Sang Hyang Widiwasa, satu lagi hambamu pergi meninggalkan tempat ini untuk menuju tempatmu yang baka. Terimalah dia di alam nirwana. Hapuskan segala kesalahannya di dunia. Tabahkan yang ditinggalkannya. Oh, Sang Hyang Widiwasa, penguasa alam jagat semesta. Dari tiada kembali ke tiada, dari debu kembali ke debu, daripadamu kembali pula kepadamu. Terimalah dia, oh para dewa. Tenang dan tentramkanlah dia di tempatnya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular